Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Jennifer yang kali ini akan memeriksa Bapak bagian toraks untuk melihat apakah ada kelainan pada bagian toraks Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik, untuk nanti pemeriksaannya nanti Bapak saya suruh untuk membuka baju dan nanti saya akan menyentuh bagian toraks Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, untuk itu Bapak bisa duduk di sini. Saya akan mencuci tangan secara normal. Oke Bapak, untuk yang pertama saya akan melakukan inspeksi bagian kepala leher Bapak ketika Bapak nafas. Untuk ketika Bapak nafas itu tidak ada pembesaran pada otot sternocleidomastoid Bapak, jadi Bapak dalam keadaan yang normal ketika bernafas. Untuk Bapak sebelumnya apakah mengalami sesak nafas atau tidak? Sedikit ya Pak. Baik, untuk sedikit Bapak bisa duduk saja. Saya akan memeriksa bagian inspeksi regio anterior Bapak. Ini siapa? Buka. Baik. Untuk di sini saya inspeksi untuk keadaan toraks Bapak itu simetris dari kanan dan kiri juga. Tidak ada benjolan, terus tidak ada pembesaran pada arteri ataupun tidak ada pembesaran pada venanya. Lalu karena juga keadaan normal, interkostalnya juga tidak ada pembesaran ataupun tidak ada pembesaran. Baik, saya tutup dulu ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian leher Bapak untuk melihat batas sternocleidomastoid Bapak dalam keadaan yang normal. Siapa? Baik, untuk batasnya pada keadaan yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada regio toraks anterior pada paru. Saya akan menarik kedua tangan saya di sini. Lalu Bapak bisa tarik nafas dan mengembuskan nafas. Baik, sudah Bapak. Untuk nafasnya sendiri masih dalam keadaan yang normal, tidak ada ganjalan yang berlebih. Selanjutnya saya akan melakukan remitus pada suara. Nanti Bapak bisa mengikuti instruksi saya Pak. Ini bisa Bapak berkata satu-satu, lalu dua-dua, lalu tiga-tiga. Baik, sudah. Untuk remitus suaranya Bapak, keduanya sama, tidak ada yang besar. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian regio toraks anterior jantung. Saya taruh di sini ya Pak. Baik, untuk regio toraks anterior yang bagian jantung juga terdengar detak jantungnya. Perkusi regio anterior jantung Bapak, regio anterior paru Bapak. Baik, untuk terdengar suara udara dari sonar ya Pak, semuanya normal maupun kanan ataupun kiri. Selanjutnya saya akan menentukan batas paru dan juga hepar Bapak. Saya akan mulai dari ICS 1, midclavicular line sebelah kanan. Baik, terdengar perbedaan suara antara sonar dan juga peka. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi bagian regio anterior jantung Bapak untuk melihat batas kanan, kiri, dan juga pinggang jantung Bapak. Untuk yang pertama saya akan mencari batas bagian kanan jantung Bapak. Saya akan mulai dari ICS 1. Terlihat batas hepar antara paru-paru dan juga hepar. Saya akan ambil 2 cm di atas, lalu saya akan perkusi kembali ke samping, ke medial dari tubuh Bapak. Baik, ditemukan bahwa batas kanan Bapak di dalam keadaan yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi dari untuk melihat batas kiri Bapak dari ICS 5 midclavicular line.
Baik, sudah ditemukan untuk batas kiri jantung Bapak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pinggang jantung Bapak. Itu berada di ICS 3 Nikari Kelainan. Baik, untuk batas jantung kanan dan kiri dan pinggang Bapak di dalam keadaan yang normal tidak ditemukan pembesaran pada jantung Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada regio anterior toraks bagian paru-paru Bapak. Saya akan menggunakan stetoskop. Baik, untuk auskultasi bagian paru Bapak semua di dalam keadaan normal, tidak ada kelainan perbedaan suara antara kanan maupun anterior toraks bagian jantung Bapak untuk melihat suara dari katup-katup Bapak ya. Baik, saya akan mulai untuk yang pertama yang berada di parasternal ICS 2. Lalu parasternal ICS 2 yang bagian kiri. Lalu ada ICS 5. Lalu juga yang terakhir ICS 5 bagian midparietal. Baik, untuk katup-katup Bapak bisa terdengar dengan jelas dan tidak ada kelainan juga dalam jantung Bapak. Untuk yang belakang, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Untuk bagian posterior Bapak simetris juga, tidak ada kelainan, kebenjolan, dan semuanya di dalam keadaan yang normal, batas-batasnya juga terlihat dengan jelas. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada regio toraks bagian posterior ya Pak. Bapak bisa nafas dan mengembuskan nafas secara normal. Tarik nafas Pak, lalu hembuskan. Baik, sudah cukup Bapak untuk nafasnya juga di dalam keadaan yang normal, tidak ada kelainan juga di dalam nafas Bapak. Frame itu suara Bapak nanti bisa mengikuti instruksi saya Pak seperti 1, 2, 2 seperti yang tadi. Oke, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Baik, sudah cukup Bapak untuk frame itu suaranya di sebelah kanan dan juga sebelah kiri di dalam keadaan yang normal juga, semuanya sama. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi bagian regio toraks anterior di bagian paru di belakang sini Pak. Saya akan mulai. Baik, untuk perkusinya paru-paru Bapak di sebelah kanan dan kiri bagian belakang juga di dalam keadaan yang normal Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk melihat batas dari diafragmanya. Di sini ada perbedaan suara menjadi peka, Bapak bisa tarik nafas. Lalu di sini jadi sonor, lalu buang udaranya menjadi peka lagi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area kronik ismus dari lateral ke medial. Selanjutnya yang sebelah kanan. Ya, ini adalah untuk bagian apex dari auskultasi bagian regio toraks posterior paru Bapak. Baik Pak, sudah cukup.
Untuk semua pemeriksaannya berada di batas yang normal, tidak ada kelainan di bagian toras anterior ataupun posterior Bapak, lalu batas-batasnya juga normal pada paru-paru dan juga jantung Bapak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Baik, terima kasih ya Pak.